Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Kak Nazar dalam channel PMath. Tetap semangat untuk pejuang PTN 2021. Kali ini kita akan mencoba mengupas tuntas tentang konsep asimtot. Nah, sebelum kita membahas beberapa contoh soalnya, kita perlu melihat dulu apa itu definisi daripada asimtot. Nah, asimtot itu merupakan suatu lintasan garis, ya. Jadi suatu lintasan garis yang didekati oleh kurva. Oke. Nah, kakak hanya menuliskan definisinya seperti itu saja. Kak, saya misalnya, kalian mengatakan, saya membaca dalam referensi yang lain dikatakan bahwa suatu asimtot itu adalah garis PHP. Kenapa? Garis yang hanya didekati oleh kurva tetapi tidak pernah bersentuhan dengan kurva. Nah, benar, itu berlaku untuk asimtot tegak, tetapi tidak pada asimtot datar. Karena asimtot datar itu ada yang dipotong oleh kurva. Jadi yang benar definisi dari asimtot itu adalah suatu lintasan garis yang hanya didekati oleh kurva. Oke. Dalam hal ini kita fokus pada pembahasan tentang asimtot yang berupa garis lurus. Yaitu ada asimtot tegak, asimtot datar, dan asimtot miring. Emang ada asimtot yang bukan berupa garis lurus? Ada. Tapi kita tidak membahasnya pada pertemuan kali ini. Ya, kita langsung saja. Apa itu asimtot tegak? Asimtot tegak berarti itu adalah sebuah garis yang sejajar dengan sumbu Y. Ataupun suatu garis yang memotong sumbu X. Ya, yang didekati oleh kurva nanti. Asimtot tegak itu kita bisa mengatakan suatu asimtot tegak, kita bisa menuliskan dengan X sama dengan A. Oke, garis X sama dengan A bisa disebut sebagai asimtot tegak jika memenuhi salah satu daripada bentuk limit X mendekati A untuk fungsi fx per gx yang menghasilkan infinite, atau limit X mendekati A untuk fungsi fx per gx ataupun fungsi Y yang hasilnya min infinite. Jadi jika salah satu daripada ini terpenuhi, garis X sama dengan A disebut sebagai asimtot tegak. Oke, kita coba lihat sebagai contoh. Ya, contoh asimtot tegak. Misalkan ada fungsi Y sama dengan 5x diper dengan x kuadrat min 2x. Nah, bagaimana kita bisa menentukan asimtot tegaknya? Kita kembali melihat pada konsep limit, mengingatnya limit yang menghasilkan infinite itu ketika penyebutnya adalah 0. Oke. Nah, kita berarti mencari nilai X yang menyebabkan penyebutnya 0, ataupun pembuat 0 daripada si penyebut. Maka bentuk ini bisa kita nyatakan sebagai 5X diper dengan X dikalikan X min 2. Kita cari pembuat 0 dari penyebut. Yaitu ada garis, ya, X kali X min 2 harus sama dengan 0. Ingat ya, pembuat 0-nya adalah pembuat 0 dari si penyebut. Berarti kita punya X sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Berarti kan ada dua nih asimtotnya, karena ada dua nilai X yang menyebabkan penyebutnya 0. Langkah berikutnya apa? Kita uji. Apakah kedua-dua nilai X ini menyebabkan limit daripada fungsi itu menghasilkan infinite atau tidak?
Nah, kita uji. Limit X mendekati 0 untuk fungsi 5X diper dengan X dikalikan X min 2. Penyelesaian limit gimana? X-nya kita coret, kita mampuskan. Kemudian kita substitusikan dengan X sama dengan 0. Nah, kalau kita substitusikan dengan X sama dengan 0, maka diperoleh hasilnya apa nih? 5 diper dengan X-nya masukkan 0, 0 kurang 2, minus 2. Hasilnya bukan infinite. Berarti X sama dengan 0 bukan merupakan asimtot tegak daripada fungsi Y sama dengan 5X per X kuadrat min 2X. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, kita coba menguji ketika nilai X-nya sama dengan 2. Limit X mendekati 2, 5X diper dengan X dikalikan dengan X min 2. Kita substitusikan X-nya sama dengan 2. 5 dikalikan 2, di atas menghasilkan 10, di bawahnya 2 dikalikan dengan 0. 10 dibagi dengan bilangan yang nyaris 0. 10 dibagi dengan bilangan yang nyaris 0. Bilangan yang kecil, mengecilnya itu nyaris 0 kecilnya. Maka menghasilkan infinite. Sehingga kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa asimtot tegak dari Y sama dengan 5X diper dengan X kuadrat min 2X adalah nilai X yang menghasilkan limitnya infinite ketika nilai X-nya sama dengan 2. Nah, inilah konsep dasar tentang asimtot tegak. Bagaimana kita menentukan asimtot datar dari suatu fungsi? Asimtot datar. Oke, asimtot datar itu berupa garis lurus yang sejajar dengan sumbu X. Ataupun asimtot datar itu adalah garis Y sama dengan. Oke, asimtot datar saya bisa menuliskan misalkan garis Y sama dengan B, dia akan disebut sebagai asimtot datar jika memenuhi salah satu daripada limit X mendekati infinite untuk fungsi Y, untuk fungsi ini hasilnya B, atau limit X mendekati infinite untuk fungsi fx per gx itu sama dengannya B. Oke? Nah, apakah dalam setiap fungsi rasional itu pasti memiliki ketiga-tiga asimtot ini? Tidak sekaligus ketiga-tiganya dimiliki oleh suatu fungsi rasional. Ya, ada yang hanya salah satunya saja yang dimiliki. Oke? Nah, bagaimana kita coba melihat contohnya? Contoh daripada asimtot datar. Misalkan di sini diberikan fungsi. Ya. Fx sama dengan X pangkat 3 tambah 4X kuadrat min 5 diper dengan 3X kuadrat plus 6. Oke. Nah, saya bikin pangkat 3. Oke, kita coba lihat. Berarti asimtot datar itu Y sama dengan limit X mendekati infinite untuk fungsi fx, yaitu 4x kuadrat min 5 dibagi dengan 3x pangkat 3 ditambah dengan 6. Berapa asimtot datarnya? Ya? Limit X mendekati infinite. Kalau limit X mendekati infinite, berarti atas dan bawah bagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya X pangkat 3. Kalau di atas kita bagi pangkat X pangkat 3,
hasilnya 1. Kalau di bawah kita bagi dengan pangkat tertingginya, yaitu X berpangkat 3, hasilnya 3. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa asimtot datarnya dari fungsi fx, oke, asimtot datar dari fx adalah y sama dengan 1/3. Nah, kalau misalnya pangkat di atasnya itu lebih tinggi daripada pangkat di bawah, berarti asimtotnya apa? Y sama dengan infinite loh, enggak? Kalau Y sama dengan infinite, ya kan? Berarti jadinya apa? Tidak memiliki asimtot. Kan Y mendekati infinite, berarti nilai Y-nya itu terus tinggi. Ya, tidak memiliki asimtot datar. Nah, kalau misalnya yang di bawahnya lebih tinggi, Kak, berarti asimtot datarnya itu adalah garis Y sama dengan 0 ataupun sumbu X. Oke, nah yang berikutnya kita langsung coba melihat untuk asimtot miring. Kalau kita membaca definisi pada asimtot miring ini, ya, yang dikatakan sebagai asimtot miring, berarti dia memiliki kemiringan. Yang memiliki kemiringan itu berupa sebuah garis lurus yang mempunyai gradien tertentu. Jadi saya bisa menuliskan asimtot miring, saya bisa menuliskan Y sama dengan mx plus n. Jadi kalau Y sama dengan mx plus n ini disebut sebagai asimtot miring, maka harus terpenuhi limit, ya, ini definisinya. Dia harus terpenuhi limit X mendekati infinite untuk fungsi fx ataupun pembilang, ya, pembilangnya. Dia harus penuhi pembilang dikurang dengan asimtot miring itu harus menghasilkan 0. Dan limit X mendekati infinite untuk fungsi fx min mx plus n, atau kita langsung gabung di sini aja, ya. Jadi untuk limit X mendekati infinite ataupun min infinite, selisih daripada pembilang dengan gradiennya itu harus menghasilkan 0. Dengan gradien, dengan asimtot miringnya harus menghasilkan 0. Kalau limit selisihnya itu tidak menghasilkan 0, berarti dia bukan asimtot miring. Atau yang paling gampang kita mengingatnya untuk asimtot miring ini apa? Asimtot miring itu merupakan hasil bagi pembilang dengan penyebut yang berupa fungsi linier. Oke. Asimtot tegak yang lebih mudah kita mengingatnya, X sama dengan A disebut asimtot tegak jika terpenuhi apa? FA tidak menghasilkan 0, tetapi GA sama dengan 0. Karena kalau pembilang menghasilkan 0, disubstitusikan X sama dengan A, dan penyebutnya juga menghasilkan 0, limitnya itu merupakan bentuk tak tentu. Sehingga hasilnya tidak akan menghasilkan infinite ataupun min infinite. Nah, inilah konsep dasar tentang asimtot. Ya, bagaimana definisi asimtot, bagaimana cara kita menentukan asimtot. Kak, ini yang satu lagi kok nggak dibahas? Oh ya, contohnya. Yap. Contoh, misalkan diberikan fungsinya Y sama dengan 3x kuadrat ditambah 4x min 2 dibagi dengan x min 1.
Nah, bagaimana ini? Berarti Y sama dengan, kita bisa membagi. Membaginya boleh dengan pembagian biasa, boleh juga dengan Horner, ya. Bagi biasa aja. 3x kuadrat dibagi dengan x min 1. Nah, gimana ini? Mudah, ya. Kita coba lihat. Di atas kita paksakan aja jadi x min 1. Bisa nggak? Ya. Dibagi x min 1. Sehingga ini kita bisa menuliskan 3x. Iya. 3x kuadrat min 3x. Di sini kan plus 4x. Ya. Kan ini min 3x plus 4x. Berarti perlu ditambahkan dengan 7x. 7x nanti masih bisa bagi lagi dengan x min 1. Nggak usah. Oke. Kita bisa membaginya dengan 3x kuadrat ditambah dengan 4x dikurang 2. Kita membagi dengan x min 1. 3x kuadrat dibagi dengan x jadi 3x. 3x kali x 3x kuadrat min 3x kemudian minus, selesai ya. Kita kurangkan, ini diperoleh 7x minus 2. 7x bagi dengan x jadinya plus 7. 7 kali x ini jadi, saya tulis 7x minus 2. Ini jadi 7x min 7. Kalau dikurang ini diperoleh plus 5. Berarti ini bisa dituliskan 3x plus 7 ditambah dengan 5 per x plus 1. X min 1. Nah, yang merupakan asimtot miring yang mana? Asimtot miring adalah hasil bagi. Kan ini yang merupakan hasil bagi. Inilah yang disebut sebagai asimtot miring. Oke. Sekian untuk pembahasan konsep asimtot. Ikuti terus channel PMath. Jangan lupa like, subscribe, dan share supaya tidak ketinggalan update pembahasan yang lainnya.